Perkenalkan, saya Bapak Aminuddin sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam. Yang pertama, pengertian dan tujuan memandikan jenazah. 1. Pengertian. Memandikan jenazah berarti membersihkan tubuh orang yang telah meninggal dari hadas dan najis dengan cara menyiram air yang suci lagi menyucikan disertai niat sesuai tuntunan syariat Islam. Yang kedua, tujuan. Menyucikan jenazah dari kotoran dan najis, menjaga kehormatan dan kebersihan jasad, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menyiapkan jenazah untuk dikafani, disalatkan dan dikuburkan. 2. Hukum memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, apabila sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua kaum muslimin berdosa. 3. Dalil tentang kewajiban memandikan jenazah. 1. Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." KS Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjadi dasar bahwa air adalah sumber kehidupan dan penyucian, termasuk dalam memandikan jenazah. 2. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dengan air dan daun bidara, dan pada yang terakhir campurkan kapur barus." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pedoman utama dalam tata cara memandikan jenazah secara syar'i. Yang keempat, syarat dan ketentuan sebelum memandikan jenazah. 1. Yang berhak memandikan jenazah. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Suami boleh memandikan istrinya. Begitu pula sebaliknya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Anak kecil boleh dimandikan oleh siapa saja dari mahramnya. 2. Tempat dan peralatan. Tempat tertutup dan aman dari pandangan orang lain. Air suci lagi menyucikan, atau air biasa, air sumur, air hujan, atau air zam-zam. Sabun, daun bidara, kapur barus, sarung tangan, handuk, dan kain penutup aurat. Tiga, aurat jenazah. Laki-laki antara pusar dan lutut. Perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat tidak boleh terlihat walaupun oleh orang yang memandikan. 5. Tata cara memandikan jenazah secara lengkap. Berikut langkah-langkah yang sesuai dengan tuntunan niat. Memandikan jenazah diawali dengan niat dalam hati. Nawaitu ghusla mayyiti lillahi ta'ala. Nawaitu ghusla mayyiti lillahi ta'ala. 2. Meletakkan jenazah di tempat yang tinggi. Jenazah diletakkan di atas dipan atau tempat khusus dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi. Aurat jenazah ditutup dengan kain. Bersihkan najis. Orang yang memandikan memakai sarung tangan. Bersihkan bagian tubuh yang terkena najis, terutama dari kemaluan dan dubur dengan lembut. Jangan menekan perut berlebihan agar isi perut tidak keluar. Untuk jenazah. 4. Wudukan jenazah sebagaimana wudu ketika hidup. Tidak perlu memasukkan air ke hidung atau mulut. Cukup dilap dengan kain basah.
5. Memandikan seluruh tubuh. Gunakan air suci, air biasa atau dicampur daun bidara atau sabun lembut dengan urutan berikut. Yang pertama, siram bagian kanan kepala dan leher. Yang kedua, siram bagian kiri kepala dan leher. Yang ketiga, siram bagian kanan tubuh dari bahu hingga kaki. Yang keempat, siram bagian kiri tubuh dari bahu hingga kaki. Jika diperlukan, mandikan 3 kali, 5 kali, atau lebih dengan jumlah ganjil. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Menggunakan kapur barus atau wewangian. Pada siraman terakhir, campurkan air dengan kapur barus atau minyak wangi tanpa alkohol. Tujuannya untuk mengharumkan dan mengawetkan jenazah. Yang ketujuh, mengeringkan tubuh jenazah. Setelah selesai dimandikan, tubuh jenazah dilap dengan handuk bersih hingga kering. Rambut dirapikan, jenggot disisir dengan lembut. 8. Menyiapkan untuk dikafani. Setelah kering, jenazah langsung dibalut kain kafan agar tidak terlihat auratnya lagi. Disunahkan meletakkan kapur barus di tempat sujud, dahi, tangan, lutut, dan kaki. 6. Catatan penting. Jika jenazah mati syahid atau di medan perang, tidak dimandikan, tetapi dikuburkan dengan pakaian yang dikenakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Jika jenazah terkena najis berat, misalnya kecelakaan, maka bagian najis harus dibersihkan semampunya. Jika sebagian anggota tubuh hilang, maka yang tersisa tetap dimandikan dan dikafani. 4. Jika bayi lahir dalam keadaan meninggal atau janin, dimandikan jika usianya lebih dari 4 bulan dalam kandungan. 7. Adab dan larangan saat memandikan jenazah. Adab yang dianjurkan: menutup aurat dan menjaga kehormatan jenazah, tidak membicarakan aib jenazah, menghadap kiblat selama proses, mengucapkan bismillah sebelum mulai, bersikap lembut, tidak kasar atau tergesa-gesa. Larangan: melihat aurat jenazah tanpa kebutuhan, menyentuh jenazah lawan jenis yang bukan mahram, menceritakan hal buruk yang terlihat dari jenazah. 8. Hikmah memandikan jenazah. 1. Melatih keikhlasan dan tanggung jawab sesama muslim. 2. Menunjukkan kasih sayang kepada saudara yang telah wafat. Yang ketiga, meningkatkan kita bahwa kematian pasti datang dan tubuh ini akan kembali ke tanah. Yang keempat, menyucikan jasad agar siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup, demikianlah tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemampuan untuk mengurus jenazah dengan benar dan ikhlas, serta menjadikan amal ini sebagai bentuk pengabdian kepada sesama muslim. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa, wabil khusus kepada siswa-siswi yang ada di SMP 6 untuk like, subscribe, dan komen agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.